Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kicau Batik, channelnya Kicau Mania Kota Batik. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih telah tonton tayangan ini. Dan buat kalian jangan lupa like, subscribe, komen, serta tekan tombol notifikasinya supaya kita selalu semangat untuk terus berkarya. Oke, teman-teman. Oke, lama ya kita nggak bikin konten YouTube karena untuk saat ini ya kita memang sedang menjalani puasa bulan Ramadan. Semoga teman-teman juga yang melaksanakan bulan puasa ini bisa dijalankan dengan lancar. Oke kawan-kawan. Nah kali ini gua bakalan kasih tips ke teman-teman ya soal rawatan lovebird dewasa main malam. Oke. Nah jadi ya menurut saya pribadi settingan lovebird itu semuanya bagus, tapi tergantung bagaimana kita melakukan aktivitasnya dengan rutin. Oke. Nah setiap burung pun pasti memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Oke. Jadi tidak semua settingan itu harus diajukan satu pada settingan tersebut. Oke kawan-kawan. Nah seperti yang ada di samping saya, lovebird ini adalah lovebird yang biasa main malam ya. Nah berikut adalah settingan lovebird main malam. Oke kawan-kawan, terutama ya seperti biasa settingan lovebird malam menurut saya sendiri ya seperti yang biasa saya lakukan, dan alhamdulillah bagi saya sendiri pasti kadang mendapatkan poin ya, tapi tidak pasti selalu, tapi hampir selalu mendapatkan poin. Jadi seperti ini kawan-kawan. Yang pertama, pada umumnya lovebird ya dewasa, kita juga harus mengetahui tingkat birahi pada lovebird dewasa kita. Nah lovebird dewasa yang saya gantangkan itu lovebird dewasa betina. Jadi lovebird dewasa betina dan jantan itu tentu berbeda ya, bagaimana kita memilih lawan di sebelah burung kita, bagaimana kita menaruh posisi burung kita ketika kita udah sampai di lokasi gandangan. Tentu kita harus menentukan tempat yang steril untuk mengetahui kondisi burung kita. Oke. Jadi rawatan untuk hariannya yang pertama pada umumnya ya embun memang sangat wajib, dan ini burung yang saya setting ini lovebird betina kawan-kawan. Oke. Pertama embun wajib ya, tentu semua burung kita wajib embunkan karena itu memacu untuk menghancurkan lovebird kita kawan-kawan. Oke. Setelah embun ya kemudian kita juga wajib menyemur lovebird dewasa kita kawan-kawan. Tapi untuk settingan dewasa single factor itu masa jemurnya tidak lama-lama seperti lovebird untulan kawan-kawan. Jadi lovebird dewasa single factor untuk masa jemurnya kurang lebih 2-5 menit saja itu udah cukup kawan-kawan, karena supaya mengantisipasi lovebird dewasa kita ini tidak terjadi over birahi. Oke. Dan kemudian setelah melalui proses penjemuran ya, kita kasih pakan yang polos nih seperti ini. Oke. Pakan yang polos seperti ini kita lakukan untuk setiap hari ya, untuk harian di rumah ya seperti itu. Kemudian untuk proses pengkerotongan saya rasa sih tidak perlu ya, karena dengan lovebird kita diablak itu malah menjadikan lovebird kita mendapatkan sirkulasi udara yang sangat baik, dan tentunya ya dia tidak stres, kemudian juga tidak meningkatkan birahi pada lovebird kawan-kawan. Oke. Jadi diablak saja itu nggak apa-apa untuk hariannya. Nah kemudian ya untuk setiap pagi juga kita sebelum jemur ya, kita alangkah baiknya mandikan dengan semprot embun ya. Kita biasanya kasih semprot embun cukup tidak perlu basah kuyup ya, cukup beberapa kali semprotan. Kemudian setelah itu untuk malam hari kita wajib, kalau malam hari kita wajib semprot basah kuyup. Itu manfaatnya untuk menurunkan birahi pada lovebird kita kawan-kawan. Oke. Untuk harian lovebird dewasa betina tersebut, jadi intinya mandi pagi itu wajib, mandi malam itu bagi saya pribadi ya, saya bicaranya itu juga wajib kawan-kawan. Nah untuk pakan tentu saya hanya mengasih
pakan polos untuk lovebird dewasa ini kawan-kawan. Ketika itu harian kita sudah jalankan ya, untuk proses pengumbaran bagi saya lovebird single factor itu sangat penting karena di sini dia tidak ada teman ya seperti lovebird untulan. Dia juga perlu proses olahraga ya untuk menjaga stamina lovebird tersebut. Jadi biasanya saya umbar lovebird dewasa ini umbarnya seminggu sekali ya. Untuk waktu mengandangnya pun tidak seperti lovebird untulan. Saya biasa mengandangnya maksimal 3 hari sekali. Oke. Nah, setelah itu pada malam hari kita mandikan ya, kita semprot basah kuyup. Esoknya kita persiapkan untuk lomba. Namun untuk hariannya pada malam hari alangkah baiknya kita taruh posisi lovebird ini yang dekat dengan lampu, dekat dengan sinar, karena setiap lomba malam hari dengan siang hari itu tentu sangat berbeda. Lomba malam hari ya tentunya pada umumnya kita waktu sampai di kandangan pasti di sana menggunakan lampu. Nah, lovebird yang tidak terbiasa dengan lampu ya, dengan sinar tersebut, pasti mereka berbeda dengan lovebird yang sudah terbiasa dengan melihat sinar lampu kawan-kawan. Oke, jadi harian malamnya kita alangkah baiknya didekatkan dengan lampu, tapi tidak usah terlalu dekat karena terlalu dekat pun itu tidak baik. Bisa saja serangga berterbangan di situ, kemudian burung kita makan serangga. Oke kawan-kawan. Nah, untuk hariannya kita dekatkan dengan lampu ya supaya terbiasa ketika di kandangan malam hari. Untuk besoknya ketika kita mau berangkat lomba, kita bisa kasih pakan kenceng dari pagi kawan-kawan. Oke. Nah, pakan kencengnya seperti apa? Kita bisa kasih sedikit saja ya, gold coin perkutut, atau kita kasih pakan lainnya, racikan teman-teman sendiri. Intinya pada harian kita kasih polos, tapi untuk hari H kita kasih pakan kenceng kawan-kawan. Oke. Nah, setelah sampai lokasi di sana, kita cari tempat yang steril dari lovebird lainnya supaya kita jadi tingkat lovebird birahi dewasa ini pada standar di bawah 0 itu kawan-kawan yang kita butuhkan. Nah, setelah 0 di situ ada tingkatan 1 birahi ya, kita mengetahuinya. Biasanya kalau mau datang ke kandangan kita dibutuhkan birahi tingkat minus 0 kawan-kawan. Oke, berarti minus 1 ya, kita mengatakannya minus 1 itu birahi yang baik untuk lovebird dewasa betina. Jadi semua settingan itu tentunya sama ya, bagaimana kita belajar menyikapi lovebird kita, mengetahui karakter lovebird kita pun tentu berbeda-beda. Oke kawan-kawan. Nah, proses umbaran tadi ya, setelah kita kandangkan lovebird sudah dikandang, sampai rumah kita wajib semprot embun tapi sedikit lagi. Malam hari sampai pulang dari kandangan sedikit saja, itu fungsinya untuk meredam emosi dan birahi pada lovebird kawan-kawan. Oke. Nah, setelah untuk beberapa hari dia libur ya, karena dia membutuhkan settingan dari 0 lagi. Lovebird dewasa itu tentu berbeda dengan lovebird untulan kawan-kawan. Oke. Itu tips dari saya, yaitu mandi pagi, jemur cuma sebentar. Bahkan ya, ada salah satu dari teman saya yang mempunyai lovebird dewasa stabil single factor tidak dengan menjemur. Itu manfaatnya agar lovebird dewasa tersebut terhindar dari over birahi kawan-kawan. Oke, itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat, dan buat kalian jangan lupa like, subscribe, komen channel Kicau Batik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.